Aku untuk kamu, kamu untuk aku. Namun semua apa mungkin iman kita yang berbeda, Tuhan memang satu. Kita yang tak sama, haruskah aku lantas pergi meski cinta takkan bisa pergi. Sudah 5 single, album kapan Ziva? Aku masih belum tahu pastinya tanggal berapanya. Tapi udah lagu udah dikumpul. Sudah ada lagunya, tinggal recording aja sebentar lagi. Dan di tahun ini sih. Tahun ini. Di tahun ini. Semoga pertengahan tahun ini ya. Musisi-musisinya Mas Yofi terlibat juga? Musisi-musisinya Mas Yofi bisa jadi. Bisa jadi. Tapi udah waktu itu sih entah akan masuk dalam albumku atau mungkin setelah albumku, tapi pasti akan ada project bareng sama Mas Yofi lagi sih. Gitu. Konsepnya apa Ziva, kalau boleh kasih bocoran? Sebagai seorang penyanyi kan pengen debut album nih. Debut album kan pasti akan bersejarah buat seorang penyanyi. Benar. Kalau dalam konsep sendirinya itu lebih ke urban gitu ya, lebih ke untuk mewakili perasaan masyarakat millennials gitu yang sedang mengalami galau brutal, gabrut. Orang-orang kan sekarang kan kalau reply gabrut. Gabrut apa? Galau brutal. Ternyata aku baru tahu. Dan untuk di album aku sih aku lebih pengennya sih lagu-lagu yang relate gitu ya sama orang-orang galau-galau. Mungkin ada happy-happynya juga tetap sih. Tuh. Karya kamu kan dimasukin juga? Insya Allah ya. Semoga ya. Ada sih. Ada. Punya kemampuan menulis lagu, bikin aransemen juga? Kalau aransemen sih sebenarnya aku kan lirik lagu aja. Lirik lagu nada juga. Cuman kalau aransemen aku cuman bisa berkontribusi di, aku pengennya musiknya tuh tambah stringnya di bagian ininya aja gitu. Tapi kalau misalnya untuk yang kayak chord-chordnya atau digimanain itu aku masih belum terlalu paham. Jadi sebatas kayak aku pengennya ada string di bagian ini, kayak gitu-gitunya aja sih. Mulai nulis lirik sejak kapan Ziva? Kalau bener-bener yang asal banget ya, aku pernah bikin lagu tuh dari kelas 3 SD dulu. Tapi itu masih asal banget. Cuman kalau bikin yang lumayan bisa dibilang lagu lah ya, itu tuh SMP, kelas 2 SMP. 3 SD apa itu? 3 SD, aku ngarang banget kayak bikin lagu ini, rohani gitu. Lucu banget, aku baru inget kalau aku pernah bikin lagu itu. Ya, liriknya masih kocak banget sih. Kayaknya nggak usah. Apa judulnya aku nggak ada, cuman emang aku masih hafal aja tuh lagu itu sampai sekarang. Apa coba nyanyiin? Hari bahagia. Ini rohani banget nih. Na 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 na. Pokoknya gitu deh lagunya. 3 SD loh. 3 SD itu. Luar biasa. Gitu. Itu bakat itu menurun dari siapa sih Pak dalam keluarga? Kalau nyanyi kan oke lah, anak kecil bisa lah. Nah, sampai menulis, bikin lagu itu kan nggak mudah. Kalau nulis lagu ini lebih tepatnya karena ambisi pribadi kali ya. Kayak seru deh bikin lagu gitu. Jadi lebih ke karena memuaskan diri sendiri aja kalau nulis lagu. Kalau dari keluarga sih sebenarnya kayaknya mama papa nggak pernah ada yang bikin lagu gitu. Karena untuk musik sendiri aja mama papa cuman suka
nyanyi-nyanyi gereja gitu. Nyanyi-nyanyi di kalau misalnya lagi ngumpul keluarga baru nyanyi-nyanyi gitu, nggak pernah yang ditekunin atau apa gitu sih. Kamu sering ikut paduan suara gereja juga, kur? Iya dulu waktu masih kecil dari TK. Pantes suaranya ya. Karena suka gitu loh, karena terbiasa. Dan Idol itu bukan ajang pertama pasti, kompetisi pertama? Kalau di TV sih iya ya. Pertama? Tapi dulu sempat pernah ikut audisi waktu umur 13 tahun. Itu ada cerita lucu sih. Apa-apa? Jadi ini nggak apa-apa nggak sih sebut? Nggak apa-apa. Namanya Rising Star tuh. Nggak Jadi apa-apa. dulu kan Rising Star itu kan dari umur 13 sampai lupa aku berapa. Itu pertama kalinya aku audisi. Audisi itu kan ngantrinya panjang banget kan. Iya. Aku udah ngantri datang ke tempat itu jam 4 subuh. Udah nyampe, udah rame. Udah kan lama ngantri sampai akhirnya jam 8 atau jam 9 aku baru nyanyi. Kan kalau audisi-audisi kayak gitu tuh nggak langsung ke juri utama. Jadi ada sekat-sekat, ada jurinya tuh di dalam sekat-sekat itu. Aku nyanyi, setelah nyanyi ada 2 kartu. Satu warnanya kuning, satu warnanya biru. Nah kalau nggak salah yang biru itu bakalan lanjut. Nah aku dapet kartu itu, aku kasih ke kakak-kakak panitianya. Karena umurku waktu itu masih di bawah 21 tahun, jadi aku harus manggil orang tuaku dulu. Udah kan, akhirnya aku keluar. Pas aku keluar, aku bukannya suruh mamaku masuk, tapi aku malah ngajak mamaku ke mall. Karena aku nggak betah gitu, anak kecil ya ampun. Aku nggak betah, akhirnya ya udah aku pulang malah jalan-jalan ke mall, minta jalan-jalan ke mall. Nggak jadi? Padahal udah disuruh mamaku disuruh masuk gitu. Saya pulang, mamaku jadi nggak tahu aku harus sebenarnya ngapain. Ya udah mungkin emang belum rezekinya ya. Gitu. Itu awal audisi sih di situ sih. Umur berapa itu? 13 13 tahun. tahun, wow. Gitu. Itu awal pertama ikut audisi ya? Iya. Tapi kalau untuk lomba-lomba sekedar lomba antar sekolah, itu emang suka dari SD, dari kelas 5 SD gitu sampai SMA juga masih lomba sih. Berarti untuk mencapai titik sekarang itu kan proses panjang, perjalanan panjang kamu ya? Lumayan. Apa yang kamu rasakan sekarang setelah melewati proses panjang itu terus sampai di titik sekarang? Walaupun kelihatannya tuh kayak singkat ya, tapi ternyata pas aku pikir-pikir banyak banget yang aku dapat gitu. Dari bagaimana caranya akhirnya aku bisa melawan nervousku kalau di panggung gitu, yang sekarang kayak udah nggak pernah nervous lagi. Seriusan. Jadi kan dulu, jadi mungkin zaman aku lomba tuh yang nervousnya sampai sakit perut terus, selalu ke toilet sebelum nyanyi, itu tuh udah aku rasain dulu. Jadi pas sekarang tuh kayak itu udah nggak, udah jadi latihanku gitu loh untuk ada di sini. Terus kayak bagaimana cara untuk entertain di panggung supaya bisa ngobrol sama orang-orang, audiens. Itu juga sebenarnya satu pelajaran juga yang aku dapat dari pas lomba-lomba. Terus cara nyanyi yang nggak over atau yang misalnya nyanyi yang dengan komposisi yang pas kayak gitu tuh sebenarnya didapat dari lomba-lomba itu juga. Gimana cara mau ngelola nervous sampai akhirnya hilang? Sebenarnya simpel sih. Jawabannya adalah yang penting punya persiapan yang matang. Kan gak mudah juga kan, walaupun udah persiapan matang, ketika berhadapan dengan audiens yang mungkin oke lah, kemarin ini pandemi belum ada audiens. Pasti kan kamu juga ada rasa itu. Tapi kalau untuk aku pribadi, persiapan yang matang itu sangat besar pengaruhnya gitu loh. Karena misalnya nih, kita mau nyanyi nih di depan presiden gitu, itu pasti kan nervousnya kayak apa gitu, walaupun udah sering nyanyi. Cuman kalau misalnya kita udah punya persiapan yang matang, kita udah hafal sama lirik lagunya, jadi kita udah di luar kepala gitu loh, udah hafal, itu akan mengurangi rasa nervous yang lainnya. Gitu, mungkin cara kita ngomongnya nanti itu adalah PR lainnya gitu. Jadinya kalau misalnya bebannya ada bulat gitu, misalnya ada satu lingkaran, seenggaknya kalau kita udah prepare itu hilanglah setengahnya, jadi setengahnya sisanya bisa kita kelola di
lain waktu gitu loh. Kayak gitu sih. Sama mungkin mengurangi overthinking ya. Iya, benar. Jadinya aku sih sebenarnya kendalanya di situ. Kalau misalnya udah latihan nih, rasanya udah aman aja gitu. Yang penting udah ngafalin, udah persiapannya tuh udah sebaik mungkin, terus berdoa juga sih pastinya. Tapi kamu termasuk penyanyi yang peduli nggak penampilan walaupun udah segala persiapan dipersiapkan dengan matang, gitu ngaca, kok kayaknya ada yang kurang ya. Soal penampilan. Kalau aku pribadi, kalau aku sendiri tuh kadang-kadang agak cuek akan hal itu. Cuman aku beruntung punya tim yang memperhatikan itu juga gitu loh. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang kurang atau apa, itu diingetin. Aku kadang-kadang bukannya cuek gimana ya, lebih ke tidak memperhatikan karena aku pengen fokusan ini nyanyi dulu nih penampilannya, walaupun penting juga, tapi dibantu sama tim juga, sama kakak, sama mama dan lain-lain sih. Gitu. Gaya identitas kamu tuh sekarang apa? Oke, kalau identitasku sih yang pengen kamu bangun sebagai penyanyi? Dalam segi fashion. Dari segi fashion sih lebih ke apa ya? Aku sih sukanya yang remaja gitu sih, tipikal remaja yang aku biasanya sih ngeliatnya dari Korea gitu tuh, yang mungkin kalau misalnya acaranya nggak formal, itu lebih kayak pakai rok, terus pakai sweater atau kemeja atau blazer gitu, yang tapi pakai sneakers gitu biasanya. Yang penting nyaman ya sebenarnya. Yang penting nyaman. Kalau pakai gaun seperti itu, buat kamu? Buat aku itu sebenarnya nggak ada masalah juga sih, pernah juga, tapi di acara-acara formal. Kalau misalnya acara yang biasa aku datangin, misalnya kayak festival gitu kan, kayaknya nggak mungkin pakai gaun ya. Jadi di acara-acara tertentu aku biasanya pakai gaun juga. Nih, ngomong-ngomong Peri Cintaku kan udah melampauin Mas Malam itu, udah di YouTube Musik udah 8 jutaan, bahkan mengalahkan Tulus ya. Ya, amin. Hati-hati di jalan. Kayak ekspektasi bahkan 38.000 komentar. Wow. Itu luar biasa loh. Luar biasa ya. Dan positif semua. Jadi beban nggak sih buat kamu? Atau nanti kan ekspektasi orang kan akan, kamu udah masang standar nih untuk karya kamu, bakal harus di-upgrade terus kan? Oke. Sebagai manusia pasti pengennya punya progres yang lebih baik lah ya. Tapi aku ingat lagi, maksudku soal viewer, soal trending atau nggak trendingnya, ataupun komentar yang banyak atau sedikit, itu tuh adalah bonus dari karya yang sudah kita lakukan dengan sebaik-baiknya dari hati yang tulus gitu. Dan aku selalu ingat juga sama Mas Yofi bilang, kalau misalnya berkarya itu tuh goalsnya itu jangan selalu ke trendingnya atau ke laku apa enggak, laku atau enggaknya, tapi coba fokus sama apa yang ada di dalam hati ini gitu. Kalau misalnya kita berkarya dari hati, semoga bisa sampai ke hati para pendengar juga. Karena kalau misalnya udah tersampaikan, pasti hal itu tuh akan datang sendirinya gitu loh. Jadi yang penting datangnya tuh dari hati awalnya. Itu yang selalu aku inget juga dari Mas Yofi. Dan fans kamu memang militan ya? Apa sebutannya? Zivelas. Itu dia. Luar biasa kan? Luar biasa, mereka juga punya tim trending gitu loh. Walaupun mungkin bisa dibilang aku hampir 1 tahun tuh belum mengeluarkan karya lagi kan. Terus mereka udah nunggu-nunggu. Akhirnya mereka dikejar-kejar dong sama mereka. Lumayan ya. Terus mereka kayak bikin satu grup yang isinya Zivelas untuk mentrendingkan video itu, sampai akhirnya mungkin berkat mereka juga orang-orang jadi ngeliat, ih ada Ziva nyanyiin lagu Peri Cintaku, coba jadi denger dong, jadi denger, trending sampai
satu juga gitu loh. Itu juga berkat mereka juga. Terima kasih banyak Zivelas, seneng banget sih. Sebagai bentuk apresiasi terhadap mereka, ada nggak rencana untuk meet and greet? Iya. Jadi waktu itu aku sempat live Instagram dan aku bilang kalau misalnya ada yang komen kalau misalnya trending 1 kita dapat apa nih gitu kan. Terus ada yang komen lagi kalau trending 1 tumpengan gitu kan. Terus abis itu aku ya udah bilang ya udah deh kalau trending 1 kita tumpengan gitu. Ternyata beneran trending 1, nggak cuma trending 1 musik, ternyata trending 1 umum juga saat itu kan, global. Terus oke, ya udah akhirnya di tanggal 24 ini nanti kita ngadain tumpengan itu sekaligus baksos untuk apa namanya berbagi di bulan Ramadan ini juga sama Zivelas. Wow, gitu. keren. Itu semua Zivelas semua atau memang koordinator aja yang kamu ajak? Ada beberapa ada koordinator dan juga ada beberapa Zivelas yang memang bisa ikut juga sih gitu. Itu sebagai wujud bentuk terima kasih kamu ya kepada mereka ya. Tuh. Dan pastinya juga nanti lewat album juga itu sebenarnya bentuk terima kasih aku juga sih. Semoga bisa dirilis sebentar lagi dan semoga penantian kalian yang udah lama ini bisa terbayarkan dengan karya-karya yang akan keluar di albumku nanti. Amin. Apa rasa jadi idola saat ini, Ziva? Aku sampai sekarang tuh kayak masih kayak nggak percaya apakah aku ini pantas disebut idola gitu karena aku sendiri. Punya penggemar ribuan kan? Aku masih merasa kayak banyak yang masih harus aku pelajari supaya bisa benar-benar menjadi idola yang patut untuk diikuti gitu. Dan kalau misalnya ditanya kayak gitu, seneng banget sih sebenarnya. Ini yang kamu impikan atau memang? Dari kecil sih aku pengen banget sebenarnya ada di posisi seperti ini. Semoga dengan title idola ini bisa mengajarkan aku juga untuk bisa benar-benar berperilaku seperti idola. Betul. Gitu. Jangan kebanyakan begitu naik kata orang lupa daratan. Iya. Star syndrome. Ya. Semoga aku tidak seperti itu. Nah, kamu sendiri gimana untuk mencegah star syndrome sendiri? Aku untuk mencegahnya gimana ya? Maksudnya aku kembalikan ke diriku sendiri sih. Aku selalu senang untuk bisa ngobrol sama diriku sendiri juga gitu. Selalu mengingatkan. Oke, Ziva. Perubahan yang kamu rasakan setelah jadi idola apa? Banyak banget ya dari perubahan yang secara apa tuh? Kehidupan kamu lah. Oke. Dari kehidupanku sih sebenarnya awalnya kan kalau misalnya melakukan sesuatu tuh pasti kayak ya udah yang berkomentar tuh paling mama, papa, kakak. Setelah jadi idola ke supermarket atau ke minimarket aja tuh harus dengan penampilan yang bagus gitu loh supaya nggak jadi pembicaraan yang mungkin nggak enak atau gimana gitu. Jadi banyak jangan digunjingin ya. Iya, jadi banyak perubahannya sih lebih ke arah itu, lebih banyak yang memperhatikan gitu. Ziva kok misalnya nih, sesimpel dari baju, dari celana deh, celananya kok itu lagi yang dipakai kayak gitu, padahal sebenarnya kan kalau beli celana emang dipakainya sekali doang, bisa berkali-kali. Nah, tapi untungnya kalau saat soal itu pintar-pintarnya aku dan tim aja sih untuk bisa mix and match baju. Cuman ya itu sih, jadi lebih banyak orang yang memperhatikan. Oke, sebelum kita tutup obrolan ini, boleh Ziva nyanyikan sebait dua bait. Yang lagi ngehits ini. Oke. Enjoy. Aku untuk kamu, kamu untuk aku, namun semua apa mungkin iman kita
yang berbeda Tuhan, memang satu kita yang tak sama. Haruskah aku lantas pergi, meski cinta takkan bisa pergi. Oke, keren. Thank you. Oke, Ziva boleh dipromosikan untuk Oke. singlenya ini. Untuk sahabat bintang, jangan lupa untuk dengerin Peri Cintaku di semua digital platform. Pokoknya kalian udah bisa didengerin di mana aja. Jangan lupa juga buat request di radio-radio kesayangan kalian. Dan jangan lupa tag aku juga. Oke, Ziva, thank you atas waktunya. Thank you.